Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, bisa meluangkan waktu di tengah aktivitas mungkin lagi istirahat, memenuhi undangan kami dalam rangka tasyakur bin nikmah terkait atas kelahiran anak kami Yosi Indriani, dan alhamdulillah telah lahir anak dari Yosi Indriani dan Ahdan Hakim, juga cucu kami dari Ahmad Haidir dan Ibu Nurbani, yang telah diberi nama Innara Syahkwita Hakim. Mudah-mudahan cucu kami pertama ini dijadikan cucu yang solehah, yang hafizuh Al-Quran, yang kelak membanggakan kedua orang tuanya untuk agama juga nusa bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita luruskan doa kita, bersama-sama mendoakan keluarga besar Bapak Haji Ahmad Haidir beserta keluarga. Mudah-mudahan dengan wasilah doa kita semua, apa yang diniatkan hajat hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, segala doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innara Syahkwita Hakim, mudah-mudahan dijadikan putri yang salehah, dijadikan hafizah, dijadikan anak yang baik, yang cerdas, anak yang jadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan jadi anak yang nantinya menjadi buah hati bagi orang tuanya. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جها وأوسى. واسلك بنا ربي خير مهيا.
sallallahu alaihi مبتدئا من الشكر الجميل مطايا sallallahu alaihi Husaini marhaban marhaban ya Nurul Aini. Tahun depan punya. Marhaban. Usap aja usap ya. Nurul Aini marhaban marhaban marhaban. Jadal Husaini marhaban marhaban. Banyak wanginya. Bah gaya. Dan cepat punya juga, Mbak. Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sadaqallah
Hadratul Mukarram Sahibul Bait Bapak Haji Ahmad Khaidir beserta seluruh keluarga besar, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa lindungi keluarganya, diberkahkan segala rezekinya dan dipanjangkan umurnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita diajak bersama-sama oleh Sahibul Bait untuk mensyukuri satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa tawalin nasab, berlanjutnya keturunan, berlanjutnya gen dari Bapak Haji Khaidir beserta besannya, orang tua dari Mas Hakim, yang mana tentunya ini merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan terlahirnya seorang keturunan itu menjadi salah satu bisyarah atau menjadi salah satu kabar gembira yang dihasilkan dari terwujudnya sebuah tali pernikahan. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah kalian, perbanyaklah oleh kalian keturunan kalian. Kenapa? Fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah, karena nanti di hari kiamat saya ingin merasa apa istilahnya, bangga di hadapan para nabi-nabi yang lain karena umat saya paling banyak. Jadi kalau kita tidak bisa mengislamkan atau mungkin kita belum mampu mengislamkan yang non muslim untuk masuk ke dalam agama Islam, paling tidak kita islamkan keturunan-keturunan kita. Oleh karena itu para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselenggarakanlah acara syukuran ini sesuai dengan yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bahwa apabila seorang anak dilahirkan maka akan ada kesunahan-kesunahan yang menjadi beban orang tuanya. Ingat ya, menjadi beban orang tuanya. Artinya apa? Kesunahan ini yang harus melaksanakan orang tua, sehingga nanti hukumnya berlanjut kepada pertanyaan, boleh nggak orang yang belum akikah pengen berkurban? Ya, selama ini sering terdengar di telinga kita selentingan atau bahasa atau penyampaian, begitu kita pengen kurban ditanya sama panitia, Bapak udah akikah? Belum, nggak boleh kurban Pak, akikah dulu. Ini adalah takrir yang keliru secara hukum fikih. Yang benar itu adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa yang namanya kurban dengan akikah beda cerita. Kurban dengan akikah beda perintah. Kurban dengan akikah beda pembebanan. Yang namanya kurban itu dibebankan kepada diri kita masing-masing, sedangkan akikah dibebankan kepada orang tua. Artinya apa? Kalau dulu misalkan saya begitu baru dilahirkan, orang tua saya nggak mampu buat mengakikahkan saya, sehingga ketika saya tumbuh besar, kemudian akil balik, lalu sampai saat itu saya juga belum melaksanakan akikah, maka secara otomatis gugur perintah tersebut, atau bahkan memang tidak gugur lantaran bukan saya yang diperintah, tapi perintah tersebut datang untuk orang tua saya. Sehingga ketika saya pengen melaksanakan akikah, silahkan laksanakan meskipun dulu orang tua kita tidak mengakikahkan kita. Jadi ini takrir fikih yang harus kita pahami, bahwa yang namanya akikah itu diperintahkan kepada orang tua kita, sedangkan kurban diperintahkan kepada diri kita. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung beban yang dibebankan kepada orang lain. Beban tersebut dibebankan kepada kedua orang tua kita, dan itu pun sifatnya sunnah. Kalaupun kita nggak mampu
toh kita juga pernah diakikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kita juga dikorbankan. Dulu dalam riwayat Rasulullah itu nyembelih 2 ekor kambing, yang satu untuk Sayyidina Hasan dan Husain, yang satu untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang nggak mampu, ingat, yang nggak mampu, ya, jangan kontrakan 50 pintu, begitu ditanya udah akikah pak cucunya, udah diakikahin sama Nabi, ya itu namanya teka, ya. Punya kontrakan 50 pintu, punya klaster, 1 klaster, mobilnya Pajero Sport, yang sebelah sono Fortuner, rumah sebelahnya lagi Alphard. Akikah 2 ekor kambing kagak mau, ngakunya udah diakikahin oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bukan buat yang dia tuh, ya. Ini buat orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu untuk melaksanakan akikah putra putrinya, itu sudah diakikahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah sendiri yang mencontohkan kepada kita. Apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lil Hasani wal Husaini kabshan kabsha. Rasulullah itu menyembelih untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain masing-masing 1 ekor. Loh, kok 1 ekor? Bukankah akikah untuk anak laki-laki 2 ekor? Rasulullah sengaja menyembelih untuk Sayyidina Hasan 1 ekor dan Sayyidina Husain 1 ekor agar tidak dianggap yang 2 ekor itu adalah kewajiban, sehingga memudahkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang kagak sanggup 2 ekor, 1 ekor juga kagak ngapa-ngapa, ya. Sehingga kesimpulan yang bisa kita pahami dari hukum akikah, pertama nih, oh, udah siap ngerekam tuh, ya. Ntar kalau ditanya langsung cari rekamannya. Ini lumayan nih hadiahnya, umroh bila mampu, umroh bila mampu. Nah, yang pertama, akikah diperintahkan kepada orang tua, jabang baik, dan hukumnya adalah sunnah. Apabila mampu, maka menyembelih 2 ekor, laki untuk laki-laki, 1 ekor untuk anak perempuan, ya. Nah, kemudian apabila tidak mampu 2 ekor kambing bagi laki-laki, saya sanggupnya cuma 1 ekor, boleh apa kagak? Boleh, silahkan. 1 ekor juga nggak ngapa-ngapa. Ustaz, 1 ekor sekarang, 1 ekornya lagi ntar. Kalau gusuran tol saya udah dilunasin, boleh nggak? Boleh. Boleh. Saat saya kagak sanggup sama sekali, jangankan buat beli kambing, buat beli tempe aja saya nyicil, rakitnya dulu, kedelainya dulu. Boleh nggak akikah? Boleh, udah diakikahin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting apabila dalam rentang dia si anak dilahirkan sampai akil balik, orang tua kemudian menemui taisir kemampuan, disunnahkan untuk kembali diakikahkan. Kalau udah akil balik ya udah selesai, ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenapa sih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan hal-hal yang seperti ini? Yang pertama, tahaddud bin nikmat. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita masih mending yang lahir anak kita, yang brojol kita punya cucu. Lalu apa? Setelah kita punya anak atau kita punya cucu, datang perintah akikah, kita disuruh nyembelih apa, Pak? Kambing atau domba. Artinya apa? Anak kita tetap hidup. Dulu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, walaupun ini babnya bukan bab akikah tapi bab udhiyah, tapi pengorbanan beliau, ujian beliau lebih besar. Kenapa? Karena yang disuruh disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala siapanya? Putranya. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq innahu lasami'ud du'a. Tadi kan yang membaca itu ya. Alhamdulillahilladzi wahabali,
segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan untukku alal kibari, di usia senjaku. Siapa? Ismail, Ishak. Ismail dulu lahir dari istri yang namanya Hajar, yang notabene adalah seorang budak, ya, karena dulu kena tawanan perang oleh Raja Mesir, kemudian dijadikan sabaya, dijadikan tawanan, kemudian dijadikan budak, tapi oleh Raja Mesir dihadiahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Lama dengan Siti Sarah nggak punya anak, punya anak sama bini kedua, budak lagi. Kesel nggak tuh bini pertama? Mangkel sama bini pertama nggak punya anak, jadi dah layangan putus. Jadi layangan putus. Tapi kalau Nabi kagak, Nabi sama bininya kagak. Kalau Pak Haji Haidir mungkin bukan layangan putus lagi, dirobek-robek layangannya. Ya, kan Pak Haji Haidir biar kata jenggotnya tebal juga sama bini mah takut. Ya, sama bini mah takut. Ayo dah berani macem-macem. Nah, akhirnya cemburu itu siapa? Siti Sarah. Ya biasalah, basyariah, manusia, sifat kemanusiaannya muncul, sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berusaha mendamaikan. Makanya diapain? Dibawa ngungsi Siti Hajar. Siti Hajar dibawa ngungsi dari Palestina kemana? Ke Mekah. Dibawa jalan kaki dari Palestina, bayangin Pak, sampai ke Mekah. Belum ada apa-apa. Bayi itu yang boleh lama diminta 40 tahun, 50 tahun Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, 50 tahun baru Allah jawab. Anak baru dilahirin, diungsiin, dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah langsung ditinggal. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam naruh bininya, udah tinggal, cuman berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Lagi-lagi doanya adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya titipkan keturunan saya biwadin, di satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang kering kerontang, gak ada tumbuhan apa-apa, inda baitikal muharram, di sisi Ka'bahmu, di sisi rumahmu. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya nggak minta yang lain, yang penting mereka melaksanakan sholat. Tuh, doa Nabi Allah Ibrahim sama seperti doa-doa yang kemarin sebelum Nabi Allah Ismail dilahirkan. Berangkat, begitu jalan bininya negor, "Pak, siapa yang nyuruh bapak naruh kita di sini?" Nanyanya begitu, bukan nanya berapa nih uang jajan yang disiapin buat saya, cuma nanya begitu. Apa jawaban Nabi Allah Ibrahim? Allahu amarona, Allah yang perintahkan saya. Apa jawaban Sayyidatina Hajar? Kata Sayyidatina Hajar, idan la yudhi'ana. Kalau udah Allah yang perintah, nggak mungkin kita akan diterlantarkan. Masya Allah, mantap gak tuh punya bini kayak begitu. Udah pergi Nabi Allah Ibrahim kemana? Ke Palestina. Pulang lagi, ketemu istri pertama. Setahun 2 tahun anaknya tumbuh. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni ara fil manami ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Ngimpi semalam, ngimpi 2 malam, apa? Datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu anak yang lama didamba-dambakan, boleh didoain 40 tahun, 50 tahun, tiba-tiba pas sedang botok-botoknya, sedang lucu-lucunya, sedang imut-imutnya, sedang menarik perhatiannya, datang perintah dari Allah, Ibrahim, bangun, anak kamu sembelih buat dikorbankan. Coba tuh. Akhirnya apa? Berangkatlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, datang ke Mekah, nyampe nemuin anaknya. Nah, ini yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ismail tanpa ragu beliau minta kepada ayahnya agar disembelih dalam keadaan telungkup, dalam keadaan dakom,
jangan celentang, padahal lebih gampang disembelih celentang. Ini minta disembelih dari sini. Supaya apa? Karena Nabi Ismail nggak pengen kalau beliau disembelih celentang nanti bapaknya ngelihat sehingga timbul rasa iba dan kasihan sehingga terlambat dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tuh, anak kayak begini, masya Allah, solehnya, cakepnya, nurutnya. Lantaran apa? Lantaran dulunya orang tuanya benar-benar mendidiknya dengan keikhlasan, benar-benar mendoakan anaknya sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ini yang kita harapkan dari penyelenggaraan akikah seperti ini, dengan tujuan agar kita menjadi orang tua yang sudah berbakti kepada anak dengan melaksanakan apapun kewajiban kita sebagai orang tua, sehingga menghasilkan nanti anak-anak yang juga berbakti kepada Allah, berbakti kepada kita kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa cukup sampai di sini taklim kita pada minggu siang ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.